Kalau di Indonesia itu namanya adalah The Power of Kepepet. Untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin mempunyai masa di petang ataupun di pagi, boleh cuba Zumba. Boleh lihat video-video di YouTube. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Selamat datang di podcast Sapa Sehat. Oke, di podcast Sapa Sehat ini, kali ini kita akan kedatangan tamu dari Malaysia. Nah, kedatangan tamu dari Malaysia ini sangat istimewa sekali nih. Sebelum kita bincang-bincang lebih banyak dan lebih dalam lagi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul? Oke. Nama saya Muhammad Anif Robi. Boleh panggil saya Anif. Dan saya dan kami daripada Universiti Sains Malaysia dan merupakan student Master in Counselling. Dan kami di sini membuat program magang, internship. Internship. Program makamnya di mana nih, Kak? Di rumah sakit UMM. Oh, rumah sakit UMM. Oke. Untuk satu lagi nih narasumber kita satu lagi dengan kakak siapa? Halo Kak. Halo, nama saya Muhammad Adam Thaqif. Bisa panggil Adam. Dan saya juga merupakan student daripada USM atau Universiti Sains Malaysia. Oke, kakak gini. Selama ini kan kita selama 2 tahun terakhir kan kita melewati pasca pandemi COVID-19, oke? Nah, boleh sedikit share tak gimana sih untuk kondisinya COVID-19 yang ada di Malaysia saat ini selama 2 tahun terakhir, bagaimana kondisinya? Jadi di Malaysia setakat ini semakin lama semakin improve lah katakan. Kerana sejak awalnya satu dunia dikenakan pandemik COVID. Dan selepas itu Malaysia mempunyai satu tim kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat. Dan juga sekarang jika kita boleh lihat, walaupun masih ada pesakit COVID di Malaysia, tetapi enggak begitu banyak seperti dahulu, seperti dikontrol lah kiranya kan. Bagi pendapat saya, buat masa sekarang ini telah fasa endemik. Jadi banyak langkah-langkah yang telah diperbarui, banyak yang telah diambil oleh kerajaan. Jadi pemberian vaksin and then penjagaan SOP dan sebagainya. Jadi daripada langkah-langkah tu, alhamdulillah di fasa endemik ini semua orang telah menjalani kehidupan yang baru. Seperti mana yang dalam terms dia adalah new norm. New normal. Tidak lagi seperti dulu yang kalau pergi berkumpul tidak perlu pakai mask, tapi sekarang perlu pakai mask. Kurang lebih seperti sama ya kayak di Indonesia ya. Di Indonesia pun juga sama, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama oleh pemerintah Indonesia sama masyarakat juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah wabah COVID-19. Nah, tentunya untuk menjaga kondisi supaya kita tidak terkena wabah penyakit, pasti harus ada yang diterapkan namanya pola hidup sehat. Nah, gimana sih Kak? Ada nggak tips and tricks untuk dari teman-teman dari Malaysia untuk bagaimana sih menjalankan pola hidup sehat untuk sobat-sobat di sana supaya bisa menerapkan? Siapa tahu ada teman-teman yang masih kurang sehat. Jadi kalau untuk yang pola hidup sehat itu, yang pertamanya kita perlu jaga pemakanan yang gizi yang lebih sihat, pengambilan gizi yang sihat. Jadi contohnya makanan yang kurang gula, kurang asin, yang kalau di sini garam ya. Kurang garam dalam masakan dan kurang manis di dalam minuman. Jadi bisa ambil, tapi kita perlu menjaga pengambilan setiap hari. Jadi kita lihat pula dengan aktivitas harian kita. Sekiranya aktiviti itu tidak berat, maka pengambilan itu perlulah dikurangkan. Okey, kalau dari saya tips-tips yang
boleh saya sharekan di sini adalah pentingnya untuk kita mengelola stres. Kerana stres itu dikatakan satu perkara yang kita sering alami. Daripada tempat kerja, daripada tempat belajar, daripada di rumah, di luar dan sebagainya. Jadi di situ kita harus tahu cara-cara untuk menangani stres kehidupan kita bagaimana. Dan itu bisa membaiki pola hidup sihat kita. Dan juga satu lagi iaitu berkaitan dengan pola tidur kita. Kerana kita harus mempunyai pola tidur yang mencukupi. Kerana kita tahu kadang-kadang kita balik kerja lewat. Untuk student kadang-kadang belajarnya waktu pagi, kan, waktu malam. Jadi harus mempunyai pola tidur yang cukup sebenarnya. Kak, karena kan di sini memang sobat-sobat sehat ini kan rata-rata warga dari Indonesia sendiri, itu ada yang student, ada yang mahasiswa, ada yang sedang bekerja. Nah, boleh nggak sih dibagi tips khusus untuk orang-orang yang tadi nih macam mahasiswa yang dia sedang mengerjakan tugas, kalau istilahnya bahasa Indonesia itu lembur, supaya mereka bisa tetap menjaga kesehatan kayak gitu. Okey, bagi saya kita orang pun masih lagi mahasiswa. Jadi kita orang pun mengalami dan mempunyai pengalaman seperti itu juga. Kalau untuk yang menjaga kesihatan itu, kalau waktu malamnya biasanya kalau student, kalau tak ada makanan akan ketiduran, akan cepat bosan dengan tugasan. Jadi bagi saya untuk menjaga macam kesihatan untuk mahasiswa ini, yang pertamanya perlu menetapkan jadual masa mereka. Satu menentukan jadwalnya. Berarti schedule aktivitasnya. Dan itu juga apa yang saya alami dan kawan-kawan saya alami, penyebab utama kepada tugasan malam ini dilakukan adalah kerja last minute. Kerja last minute. Jadi kalau di Indonesia itu namanya adalah the power of kepepet. Itu kalau sebab di Indonesia biasanya kan orang-orang mahasiswa di Indonesia tuh suka banget tuh. Ada beberapa yang suka untuk bekerja tugas. Besok dikumpulkan, terus kemudian dia malamnya baru mengerjakan. Padahal udah dikasih hanya 1 minggu. Dia ibarat seru bila buat kerja begitu. Kalau buat kerja last minute tu baru macam orang kata mood baru nak datang. Ada seperti satu, kalau orang putih kata adrenalin yang bisa dia rasakan ketika itu. Jadi itu yang memberi motivasi untuk mereka menyiapkan kerja itu. Terus otomatis kan pola tidur mereka kan tak teratur tuh. Seharusnya nih sih pola tidur yang cukup untuk mahasiswa, untuk orang-orang dewasa kira-kira berapa jam sih Kak? Kalau diikutkan perlunya adalah minimum 8 jam. Minimum 8 jam. Jadi sebab itu kita harus menerapkanlah minimumnya 8 jam untuk kita tidur. Dan 8 jam itu seharusnya adalah pada waktu idealnya. Idealnya adalah pada pukul waktu 10 malam dan sampai 6 pagi gitu ya. Terus kemudian Kak, kan tadi kan waktu pola tidur sebetulnya banyak nggak dampak dari dia bisa menjaga pola tidurnya? Yang pertamanya first betul fokus, konsentrasi itu akan jadi lebih bagus dalam kelas, supaya tenaga yang recovery yang daripada tidur itu bisa membantu seorang itu untuk lebih konsentrasi. Dan satu lagi untuk badan dia lebih cegas, kerana mereka tidur itu memberikan istirahat yang cukup buat tubuh badan dan juga minda mereka. Jadi konsentrasi dan juga kecergasan fizikal seseorang itu. Kalau berapa dari kakak sendiri, dari Kak Adam nih, gimana nih? Seperti yang dikatakan, bisa lebih fokus, lebih cergas, rasanya lebih cergas. Kerana jikalau kita udah tetapkan seperti 8 jam untuk tidur, jadi selebihnya itu kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk perkara-perkara yang lain. Terus kemudian nih Kak, tadi kan yang pertama, tadi di awal kita sampaikan bahwa harus menjaga pola makan, terus istirahat, terus kemudian ada pola hidup yang sehat. Nah, ada satu lagi nih Kak. Kalau berbicara tentang olahraga nih, nah
olahraga kan selain itu kan juga sangat penting nih untuk badan kita kayak gitu. Kira olahraga seperti apa sih yang memang harus dilakukan untuk sobat-sobat sehat supaya dia tetap bisa bugar, bisa menjalankan aktivitas dengan baik kayak gitu. Untuk kita nak jadikan seorang itu menyukai olahraga itu, perlulah buat something yang aktivitas yang dia suka. Okey. Tak kisahlah olahraga ini banyak. Tak kira badminton, sepak bola, berlari, berjalan juga kiranya aktivitas untuk benar. kita bakar kalori. Okey. Kerana setiap orang itu pengambilan kalorinya berbeza. Okey. Yang mana yang diperlukan oleh tubuh badan seseorang itu. Okey. Itu tips dari Kak Anif, berarti kita harus berolahraga dengan apa yang kita minat. Okey, karena memang sangat membantu untuk metabolisme tubuh kita. Ya, kan juga motivasi diri. Dan motivasi diri. Nah, untuk tips dari Kak Adam nih macam gimana nih Kak? Ya, bagi saya juga, saya suka bermain badminton. Okey. Jadi saya selalu setiap minggu akan menelefon rakan-rakan, teman-teman dan mengajak mereka, minggu ini jom kita berbadminton. Sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali, itu pun boleh dikira mencukupi. Minimal kayak gitu satu minggu berapa kali ya Kak untuk kita olahraga tuh? 3 kali atau 4 kali lah. 3 kali atau 4 kali dalam satu minggu gitu ya? Ya. Okey. Tapi kalau dikirakan macam olahraga, tidak semestinya olahraga itu perlu satu sukan, iaitu seperti bola sepak ataupun badminton, kerana ada juga orang-orang di sana di luar yang mungkin tidak ada minat terhadap sukan. Jadi perkara-perkara yang mereka bisa lakukan adalah seperti berjalan kaki, mengangkat barang-barang yang berat sebagai contoh, shopping, itu juga dikira sebagai exercise juga, kerana berjalan kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang-orang di luar sana tidak tahu atau memandang rendah kepada ability of walking ini, iaitu berjalan ini, kerana berjalan ini banyak membantu sebenarnya. Ya. Okey, berarti tidak hanya olahraga yang berat saja, bisa jadi olahraga yang seperti berjalan kaki beraktivitas. Contoh kita mau pergi ke kampus, mau pergi ke mall, kita udah jalan kaki itu udah salah satu olahraga. Okey. Kalau boleh tahu, kalau di Malaysia sendiri itu sekarang untuk penyakit nih yang memang di Malaysia angka tertinggi itu penyakit apa ya kalau boleh tahu Kak? Angka tertinggi iaitu obesity lah. Obesity. Ya, obesity, kerana kalau enggak silap di Malaysia di dalam Asia merupakan antara yang tertinggi. Wow. Untuk obesity. Obesitas tertinggi di Asia nomor 1 adalah Malaysia. Wow. Kira-kira boleh tahu nggak sih kenapa sih penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi di Malaysia? Bagi saya untuk penyebabnya satunya pola makan. Okey, pola makan. Jadi kerana ada aktivitasnya di waktu malam dan menyebabkan seseorang itu tidak cukup tidur dan pengambilan makan pada waktu malam juga diambil. Ianya okey untuk kita ambil pada waktu malam, tapi kita perlu membiarkan badan kita untuk membakar terlebih dahulu apa yang kita makan. Jadi barulah pengambilan kalori satu hari itu digunakan secara baiknya. Berarti kalau di sana memang untuk obesitas nomor 1 karena memang satu menjaga pola makan. Nah, pentingnya nih untuk sobat sehat untuk menjaga pola makan, terus kemudian menjaga aktivitasnya supaya tidak berlebihan juga. Makannya harus dikontrol juga. Berarti di Malaysia makannya enak-enak nih kayaknya. Nah, itu saya penasaran, saya pengen ke Malaysia, saya pengen merasakan makanan Malaysia. Kok sampai orang-orang di sana mungkin sebagian besar ya dia makan enak, akhirnya dia lupa tentang olahraga, bagaimana menjaga makanan. Ya, kerana di Malaysia rata-rata ramai yang tidak mempunyai masa kerana sudah terlalu padat dengan kerja, dengan anak-anak di rumah dan sebagainya kan. Jadi sebagai mahasiswa juga, kami juga mempunyai kelas daripada pagi sampai ke petang. Jadi mahu membeli makanan-makanan yang berkhasiat atau makanan-makanan yang boleh dikatakan healthy food agak sukar, kerana bagi kami makanan yang senang didapati adalah fast food. Berarti kebanyakan memang aktivitasnya mulai dari pagi sampai sore ya, sampai petang. Nah, untuk masalah jam olahraga sendiri nih, jam olahraga sendiri ini apakah ada ketentuan? Apakah harus di pagi hari atau harus di siang hari atau malam hari pun juga boleh loh kita olahraga kayak gitu?
Bagi saya untuk penetapan masa untuk olahraga itu tidak tentu. Okey. Bisa aja kalau seseorang itu menguruskan masa olahraganya. Ada je yang membuat olahraga itu pada waktu pagi, sore dan juga malam. Dia melibatkan keinginan dan juga motivasi seseorang itu untuk buat olahraga pada waktu yang dia lapang. Jadi selepas waktu kerja. Jadi ada satu hari itu dia bisa untuk olahraga. Okey. Ataupun dalam satu minggu itu dia ada untuk aktivitas olahraganya. Okey, aktivitas olahraga tu tidak harus di luar ya Kak ya? Ya. Jadi kiranya seperti ia bergantung kepada seseorang itu, bagaimana cara kehidupan seseorang itu. Kadang-kadang ada setengah orang yang mereka tidak punya masa pagi untuk olahraga. Mungkin mereka mempunyai masa pada malam ataupun waktu petang. Jadi mungkin itu mereka bisa selitkan satu waktu. Dan olahraga ini sebenarnya tidak perlu menggunakan masa yang lama. Tidak perlu 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang setengah jam atau satu jam sudah mencukupi sebenarnya. Asalkan itu menjadi satu konsisten bagi mereka. Ya. Terus kemudian nih Kak, untuk terkait tadi waktu ya, sebetulnya di rumah pun juga bisa ya kita untuk berolahraga workout kecil-kecilan, semacam push up, sit up. Tapi ketika itu dilakukan dengan continue, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, kira-kira ini Kak, kan tadi kan sudah menyebutkan tips and trick untuk teman-teman nih. Olahraga kan sangat penting tuh. Boleh nggak sih olahraga apa aja yang bisa dilakukan di rumah? Contoh macam kita nak buat strength ataupun stamina. Kalau tanpa peralatan kita bisa buat seperti mana yang Mas Yafi bagi tahu tadi, kita boleh buat push up, sit up, bantuin ibu. Bantuin ibu. Apa nih? Basuh baju. Basuh baju. Itu sudah berkeringat ya? Itu juga bisa bakar kalori. Jadi menyapu rumah juga bisa. Itu kan juga sudah bakar kalori ya. Kerja rumah. Jadi di samping kita olahraga, kita dapat pahala. Jadi kalau untuk aktiviti yang ringan, contoh macam sit up, push up and then squat. Selain itu kita boleh variasikan ataupun pelbagaikan aktiviti itu dengan kadang boleh buat yoga. Walaupun lelaki juga, pria juga bisa juga untuk buat yoga. Jadi perkara itu membantu dari segi mental dan juga fizikal kita. Jadi ianya lebih sihat, lebih cegas. Kalau dari kakak nih, ada nggak? Ya, kalau dari saya, satu perkara atau satu tip yang saya boleh sharekan adalah boleh cuba Zumba. Zumba. Kerana orang kadang-kadang ingat Zumba ini adalah satu perkara yang hanya menari saja. Sebenarnya Zumba juga melibatkan seluruh tubuh badan kita dan boleh mengintegrasikan banyak perkara seperti menari, melompat, berlari setempat dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin mempunyai masa di petang ataupun di pagi, boleh cuba Zumba. Boleh lihat video-video di YouTube dan sebagainya. Saya nak tambah. Apa tu? Kalau kan sekarang kan masa dulu kan kita dah pandemik. Jadi waktu itu semuanya online. Jadi banyak yang orang ambil kesempatan untuk buat kelas online secara Zumba. Contoh Zumba punya kelas online, tarian. Jadi banyak aktiviti olahraganya berlaku di rumah. Jadi ianya tidak berlaku pada sesuatu tempat aja macam padang bola, harus kita olahraga. Tapi di rumah juga bisa. Wow, sangat luar biasa tips and triknya dari Kak Adam sama Kak Hanif. Nah, oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan tips and trik yang terakhir untuk semuanya, untuk sobat sehat yang mendengarkan podcast kali ini, pertama, untuk menjaga kesehatan kita tentunya harus menjaga pola makan. Tentunya pola makan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, yang kedua harus beristirahat yang cukup. Terus kemudian yang ketiga adalah olahraga. Dan yang keempat, saya tadi sempat menangkap, yaitu mengelola stres dengan baik. Nah, karena semakin stres kita tak bisa ngapa-ngapain.
Oke, cukup sekian kakak. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa saya nak tutup kita punya podcast Siapa Sihat ini dengan serangkap pantun. Oke, boleh silakan, ada pantun dah orang langsung dari Malaysia nih. Pantun seperti apa? Yuk, silakan Kak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah dan silap, jangan disimpan di dalam hati. Itu saja. Luar biasa. Oke, untuk Sobat Sehat, jangan lupa nonton video-video kita yang ada di channel YouTube yaitu UMM Hospital, dan jangan lupa subscribe and like, dan jangan lupa ditonton sampai selesai. Oke, terima kasih Kak atas tip and triknya. Untuk Sobat Sehat di sana, saya ucapkan terima kasih banyak untuk mendengarkan podcast Siapa Sehat kali ini. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Oke, dadah.